Terlebih dahulu saya akan flashback bagaimana ketika itu Bani Israel menolak sebuah fakta bahwa ternyata Nabi dan Rasul yang selama ini mereka nanti, Nabi dan Rasul yang selama ini mereka tunggu, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khataman nabiyyin, namun faktanya Nabi dan Rasul tersebut bukan diutus dari golongan mereka, saudara. Namun Nabi dan Rasul yang mereka nanti, yang mereka tunggu itu ternyata diutus dari golongan bangsa Arab, lebih tepatnya dari suku Quraisy. Nah, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin menolak fakta dan mencari alasan untuk menafikan fakta tersebut, saudara. Sama seperti halnya ketika sudah didapati fakta bahwa Habib bin Ba'alwi yang selama ini puluhan tahun bahkan ratusan tahun mengatribusikan dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun nyatanya mustahil mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sudah begitu gamblang dan terang benderang, saudara. Begitu juga dengan salah satu Habib yang bahkan menurut salah satu tokoh agama, Gus Fuad Pleret, dalam sebuah diskusinya dia mengatakan bahwa Habib ini ya bahkan lebih berbahaya ketimbang salah satu Habib lain. Saya sebut namanya Pak Lutfi bin Yahya. Itu menurut Gus Fuad Pleret di dalam sebuah video dikatakan bahwa dia adalah agen dari Mossad, saudara. Dan Pak Lutfi bin Yahya adalah sosok yang lebih berbahaya bahkan dari seorang Pak Rizik bin Syihab. Mari sama-sama kita tengok videonya. Buat, Ya, kalau Lutfi bin Yahya agen mana Gus Buat? Mossad. Ya. Mossad. Ya. Oh, ya, Mossad. ya. Enggak. Yang harus disosialisasikan itu soal nasabnya Habib saja, bukan soal apa itu perilaku mereka atau kasus-kasus yang mereka lakukan. Pokoknya kalau nasabnya rungkat, semua yang mereka lakukan akan rungkat. Karena sejak dulu saya berpikir bahwa apa itu yang lebih berbahaya itu bukan Rizik Syihab tetapi Lutfi bin Yahya. Gitu. Lutfi bin Yahya itu lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Kalau bagi saya Rizik Syihab itu ya cuma preman kampung aja lah, biarin aja mampu sendiri dia, lama-lama juga nggak ada yang ikut. Tapi Lutfi bin Yahya itu dengan omongan halusnya, dengan halusinasinya, menerima apa wisik-wisiknya, wah itu bisa mengacaukan barisan nanti ini, hari ini terbukti gitu loh. Dan sorry aja ini yang di PBNO itu juga nggak punya nyali, udah gitu aja, nggak punya nyali. Tapi saya harus declare juga loh, saya bukan pendukung MLB NO gitu loh. Saya tetap mendukung apa itu Gus Yahya sebagai ketum PBNU sampai muktamar berikutnya yang normal gitu. Tapi saya kecewa dengan Gus Ketum ini. Kalau bicara sih kalau kelihatan apa itu luar biasa. Cuma kalau menghadapi Pak Alawi kok jadi inferior juga. Itu saya ini jengkel. Bagi saya itu persoalan Habib termasuk si Lutfi itu tanggung jawab NU nomor 1 itu, tanggung jawab PBNU. Ya negara harusnya tinggal menyetempel saja lah, PBNU-nya kayak begini, masih main-main apa itu metafor dan seterusnya ya publik gagal menangkap pesannya gitu loh. Saya tidak meragukan komitmennya Gus Yahya, tapi saya kecewa dengan cara beliau berbicara, cara beliau memainkan metafor isyarah itu. Ya nggak usah pakai isyarah lah. Ini yang di bawah itu mintanya instruksi apa, Gus Yahya bilangnya apa? Si Habib itu apa itu masih dianggap keturunan Nabi apa bukan? Si Habib itu masih dianggap NU apa bukan? Setelah terbukti bahwa secara saintifik, secara ilmiah Habib itu bukan keturunan Nabi, dan apa itu secara empirik jelas-jelas bahwa Habib itu merusak NU menjadi parasit NU, mau kita apain gitu loh. Kita nunggu instruksi ketum PBNU. Habib itu kita sembelih apa kita suruh pergi apa gimana gitu loh. Jangan main-main aja, nggak usah bangun kita. Wah kan publik nggak bisa nangkap pesannya itu. Ya ini saya agak keras nggak apa-apa, Gus Ketum juga membiarkan Kiai Imad dipecat kok. Ada juga katanya Gus Ketum bilang itu nggak ikut-ikutan saya dalam soal
penggantian Kiai Iman, nggak ikut kenapa? Nggak usah kayak begitulah, pura-pura tidak tahu. Masa ketum nggak tahu, kalau nggak tahu dari ketum ya sudah, mundur sekalian aja, gitu loh. Tapi harus saya sampaikan loh, saya bukan pendukung MLB, saya nggak setuju MLB. Karena di MLB itu, di kubu MLB itu, saya lihat juga ada beberapa tokohnya yang main homo sama kabib-kabib, gitu loh. Jadi mau ketumnya mau diganti mau nggak diganti itu bagi saya nggak penting. Yang penting itu sikap tegas NU kepada Kabib, karena jelas itu merusak NU, merusak bangsa dan negara. Jelas mereka bukan keturunan Nabi. Sikap yang jelas, yang tegas. Mau masih dianggap Kabib itu masih dianggap NU apa bukan? Setahu saya kan pendiri NU nggak ada yang Kabib. Kabib itu kan ajaran yang berbeda, bukan ajarannya NU, bukan ajarannya Mbah Hasim. Kenapa sekarang jadi pengurus PBNU? Kenapa sekarang jadi pengurus NU di level-level di bawahnya? Mereka kan sudah punya RA gitu. Robito Alawiyah itu ya biar mereka di situ. NU kan orang-orang pintar, tempatnya kiai-kiai pintar. Nah, Kabib itu kan goblok semua. Kerjaannya halusinasi saja. Masa dimasukkan? Ya coba itu Kabib yang di PBNU itu bisa baca kitab nggak? Iya. Saya sudah setahun lebih sama, ya kira-kira setahun lah. Saya bikin surat terbuka sama ketum PBNU agar mecat Kabib yang ada di PBNU. Yang dipecat malah Kiai Iman. Ini nantang apa gimana? Bukan nantang saya, nantang Nahdiyin Kultural. Udah loh. Itu yang di pengurusan PBNU pusat itu. Sekarang coba di polling saja. Siapa yang dianggap tokoh NU? Ya Kiai Iman. Apa yang di struktur PBNU? Apa yang seperti Kiai Tamamunzi, Kiai Iman, Kiai Nuriyah, Kiai Nuriyah ya. atau dan yang lainnya? Tamamunzi. Coba tanyakan itu kepada Nahdiyin Kultural. Malah hanya untuk membela Kabib, marwahnya PBNU rusak kayak begini. Jangan-jangan dapat duit, jangan-jangan dapat apa? Jangan-jangan dapat Habibah, ya? Apa mau cari apemnya Habibah atau gimana? Yang jelas dong. Nah ini aku udah emosi ini saya. Udah gitu. Ya, jadi begitu teman-teman. Untuk mencapai sebuah pola pemikiran sejauh ini itu memang membutuhkan pengalaman, keilmuan, ya kemudian ya hal-hal yang lain lah. Jadi memang tidak semua orang memiliki insting, nalar dan kemudian pemahaman yang begitu dalam tentang gerakan-gerakan para Habib dan Ba'alwi ini. Saya melihat memang Gus Fuad ini beliau selain memang alim, ya, beliau juga memahami tentunya keilmuan di bidang keagamaan. Lebih dari itu beliau itu adalah sosok yang memang mengerti tentang politik, ya, sehingga ketika keilmuan agama dipadukan dengan pemahamannya tentang politik, ya wajar saja kalau beliau punya analisa yang begitu tajam terkait gerakan-gerakan dari Habib Khan Ba'alwi, teman-teman. Ini luar biasa bagi saya, walaupun memang beliau seringkali dibilang dukun lah, apalah. Bagi saya beliau orang yang istimewa, dan apa yang beliau katakan itu memang relate, memang betul adanya. Kami warga Nahdiyin akar rumput pun ketika beliau bersuara tentang polemik nasab ini, tentang kegundahan terhadap Habib Khan Ba'alwi dan kepada pengurus PBNU, ya kan, ya kami merasa beliau adalah suara kami, suara beliau adalah suara kami, seperti itu teman-teman. Jadi ayolah, dan mudah-mudahan kita berdoa agar polemik ini kelar, ya, kelar dalam artian ya semoga ada kejelasan tentang status Habib Khan Ba'alwi ini, mau diapain ke depannya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.